me hold? Why me crack it, why me roll? Why me crack that soldier boy, that Superman, that all? Now why me crack that soldier? 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 Now why soldier boy, I finna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dari soal kuesioner dan pengertian bumi. Kenalkan, nama saya Luna dan teman di samping saya Dadi Ramadhani. Durasi peserta didik penggunaan media sosial. Peserta didik dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti usia, kepentingan dan kebiasaan individu. Namun penelitian menunjukkan bahwa rata-rata remaja menghabiskan sekitar 2-3 jam per hari untuk menggunakan media sosial. B. Jenis sosial media yang digunakan peserta didik. Umumnya menggunakan sejumlah platform media sosial yang populer, antara lain Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube. Sosial media atau platform yang biasa digunakan peserta didik untuk mendapatkan informasi. Beberapa jenis informasi yang biasa dicari oleh peserta didik di internet antara lain materi pembelajaran dan penelitian, tugas dan proyek, berita dan informasi terkini, hiburan dan kesenangan, tips dan tutorial. Ketertarikan peserta didik terhadap politik dan demokrasi. Keterkaitan peserta didik terhadap politik dan demokrasi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu pemahaman dan partisipasi. Pertama, pemahaman mereka perlu memahami prinsip-prinsip dasar politik dan demokrasi, seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, keadilan sosial, dan bertanggung jawab warga negara. Kedua, berpartisipasi peserta didik dapat terlibat dalam kegiatan politik dan demokrasi melalui berbagai upaya, seperti memilih pemimpin negara dalam pemilihan umum, berdiskusi dan berdebat mengenai isu-isu politik, mengikuti kegiatan organisasi politik atau relawan, dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi peserta didik terpapar dengan informasi tentang politik dan demokrasi. 1. Lingkungan keluarga, sekolah, media massa, sosial media. G. Platform yang biasa digunakan untuk berekspresi, mengutarakan pendapat, ide, pengetahuan. Platform yang biasanya digunakan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat, ide, serta pengetahuan adalah sebagai berikut: blog, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, forum online.
sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi seseorang secara verbal, fisik atau melalui media sosial. Bully bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan sosial, dan di dunia maya. Contoh-contoh bully antara lain: 1. Bully di sekolah. Contohnya, seorang siswa secara terus-menerus dikucilkan dan diintimidasi oleh kelompok teman sekelasnya. 2. Bully di tempat kerja. Seorang karyawan selalu diberikan tugas yang tidak masuk akal oleh atasan mereka. 3. Bully di lingkungan sosial. Seorang individu secara terus-menerus dijadikan bahan tertawaan oleh teman-teman merasa di sebuah kelompok sosial. Bully di dunia maya. Seorang pengguna media sosial secara terus-menerus mengirim pesan yang menghina, mengancam, atau melecehkan seseorang melalui platform online. Perlu disadari bahwa bully memiliki dampak yang serius bagi korbannya, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan melawan perilaku bully serta memberikan dukungan kepada orang-orang yang menjadi korban. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara mengatasi bully? Jawabannya, penting untuk mengakui dan melawan perilaku bully serta memberikan dukungan kepada orang-orang yang menjadi korban. Apakah jawaban dari kelompok kamu jelas? Jelas. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.